Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Ada yang sakit? Tidak, Pak. Ada ya? Nah, Bapak ingatkan, karena kita sedang mengalami masa pandemi. Pandemi apa? COVID-19 ya. Sama masa pandemi, jadi Bapak harapkan kalian selalu mematuhi apa namanya? Protokol kesehatan. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, bagaimana kalau kita berdoa terlebih dahulu ya? Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Semuanya masuk hari ini? Masuk, Pak. Ya, bagus. Perhatikan. Coba kalian perhatikan. Bapak memiliki beberapa gambar. Kalian tahu gambar apa saja itu? Gambar apa? Ya. Ada gambar apa? Batik. Batik. Lagi gambar apa? Apel. Karpet. Lagi? Boneka. Boneka. Mobil. Mobil. Jam Jam tangan dan Nah, bagaimana produk tersebut sampai di negara kita? Masuk ya. Produk tersebut bisa dipasarkan ke berbagai negara karena adanya globalisasi. Bagus dalam globalisasi. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Saya Pak, globalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu globalization. Kata global berarti mendunia, sedangkan ization berarti proses. Jadi globalisasi berarti proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Bagus sekali Roda. Jadi adanya kerjasama antar negara, nah ya, kerjasama antar negara. Nah, pada pelajaran kali ini kita khususkan ya. Berikan bantuan bagi pihak yang membutuhkan khususnya dalam hal pembangunan. Mengurangi masalah kepadatan penduduk dengan mengatur populasi penduduk Asia Tenggara. Meningkatkan kesejahteraan negara-negara di Asia Tenggara oleh Komite Pengembangan Sosial atau Komite on Social Development COSD. Nah, sekarang coba kalian buka bukunya pada halaman 3. Di sana ada teks yang berjudul Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juni. bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara diantaranya pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Ya, bagus Arta. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Saya Pak, dalam pertemuan tersebut Indonesia berperan sebagai tuan rumah. Bagus Bayu. Jadi jawabannya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ke soal yang nomor 3, yaitu bagaimana peran angklung dalam acara tersebut. Ya, siapa yang? Saya Pak, Ya. angklung membantu menciptakan iklim yang kondusif. Para tamu undangan terlihat bahagia dan senang. Ya, bagus Fitri. Jadi jawabannya adalah angklung membantu menciptakan iklim yang kondusif. Nah, sekarang Bapak ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok secara berpasangannya. Kerjasama apa saja ya yang ada di bidang sosial? Aku ingat penanganan narkoba dan solusinya. Nah, sekarang Bapak akan suruh kalian bergantian untuk membacakan hasil dari kalian mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan ya. Sekarang Penanggulangan dampak bencana alam, perlindungan terhadap difabel, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara ASEAN. ingin menguatkan apa yang sudah kita pelajari tadi tentang kerjasama ASEAN di bidang sosial. Yang pertama itu adalah apa? Penanganan masalah apa? Narkoba dan solusinya. Dan yang kedua, penanggulangan dampak bencana alam. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Sekarang kalian coba buka halaman 6.
Silahkan baca dulu. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, ya, baik gejala alam maupun gejala sosial. Apa judulnya? Menghasilkan energi listrik. Ya, bagus judul. Kerjakan selanjutnya ya, ini ya. Nah, dari teks yang kalian baca tadi ya, kalian tulis topik masalahnya apa, dari penjelasannya apa, kemudian kesimpulannya apa ya. Topik masalah paragraf 1 kira-kira apa ya? Topik masalah paragraf 1 adalah listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya ya. Jadi bersiap-siap untuk maju ke depan kelas. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi. Topik masalah paragraf 1. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Deret penjelas paragraf 2. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin. Ya, bagus. Bapak ucapkan terima kasih. Kelompok 5 sudah membacakan hasil diskusinya dengan bagus. Sekarang silakan kembali ke tempat duduknya. Tadi diskusi kita tentang teks eksplanasi yang berisi topik masalah, kemudian deret penjelas dan kesimpulannya. Sekarang Bapak memiliki sebuah video, jadi silahkan kalian simak atau kalian tonton. Nanti setelah kalian melihat atau menonton video yang Bapak tampilkan, nanti akan kalian dapat menjelaskan kembali dari video yang sudah kalian tonton ya. Jadi silahkan. Tadi kalian sudah melihat video yang sudah Bapak putar ya. Sudah jelas bisa melihat tadi ya? Nah, sekarang tentang apa video yang kita lihat tadi itu? Saya Pak, video tadi tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Video tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro ya. Apa saja komponen utama dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro? Saya Pak, komponen utamanya adalah turbin dan generator. Bagus Fitri. Jadi komponen utamanya adalah turbin dan turbin dan generator. Kembali buka LKPD-nya. Lihat pada halaman yang terakhir. Cara kerja pembangkit listrik tadi adalah mula-mula air sungai mengalir dari hulu melewati kincir air. Kemudian energi potensial air menggerakkan turbin dan generator. Nah, sekarang coba perwakilan masing-masing kelompok agar membacakan hasil diskusinya di depan kelas ya. Cara kerja pembangkit listrik tenaga mikrohidro, air sungai yang mengalir di hulu bukit dengan mengalir dan melewati kincir air. Kemudian, energi potensial air menggerakkan turbin atau dinamo. Apakah kalian sudah mengerti tentang apa yang kita pelajari hari ini? Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Sekarang marilah kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ayo, siapa yang bisa membantu Bapak menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kita telah belajar tentang globalisasi dan kerjasama antar sosial. Saya Pak, hari ini kita belajar teks eksplanasi ilmiah. Saya Pak, hari ini kita belajar cara bekerja pembangkit listrik tenaga. Anak-anak, sekarang Bapak ingin melakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, itu saja cerita. Nah, anak-anak, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini,
Nah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bapak ingatkan agar kalian selalu mematuhi protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian selalu menggunakan masker ya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini Bapak tutup dengan selamat pagi.